Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajilat qulubuhum wa idza rabbihim yatawakkalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad. Kita ucapkan kepada Ibu Melty. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Jasri Weldi LC. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Guntal, kemudian yang kita hormati segenap wakil pimpinan, wakil kepala sekolah, kemudian yang kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA 1 Guntal, kemudian yang teristimewa kepada anak-anak kami, siswa dan siswi SMA 1 Guntal yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Oke, sepertinya ada jawaban dari apa kabar yang menjadi ciri khas SMA 1 Guntal. Dulu pernah rasanya ngisi juga, dan saya ingin dengar itu bersama-sama dijawab oleh An-Nausad, laki-laki maupun perempuan, siswa dan siswi. Apa kabar semuanya anak-anak SMA 1 Guntal? Masya Allah, semoga semuanya sehat walafiat, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat prestasinya, dan sehat masa depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di lapangan perjuangan ini, lapangan basket ya, lapangan tempat kita berkumpul bersama, lapangan di mana menjadi wasilah bagi kita untuk olahraga, berkumpul bersama, menambahkan ilmu, menambahkan semangat iman, semangat belajar, semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada pagi hari ini kita memperingati momen kelahiran seorang manusia luar biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka nikmat, di antara nikmat yang paling besar yang Allah kirim ke muka bumi ini untuk hamba-hambanya adalah Allah utusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam, seluruh alam semesta mendapatkan keberkahan, kebaikan dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga nikmat, sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, senantiasa taat, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga kita doakan kepada Allah agar dikirimkan, dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat untukku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Sekali kita berselawat, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Selawat kita untuk Rasulullah sekali, Allah balas dengan selawat Allah untuk kita sebanyak 10 kali. Apa kira-kira arti selawat Allah? Sering baca, coba siapa di antara yang laki-laki khususnya nih yang sering azan, coba angkat tangan. Yang sering azan lah. Rata-rata sering azan. Apa yang sering kita baca sebelum kita azan? Bismillah, apa lagi? Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walaupun ada yang mengatakan, bapak baca-baca itu, ma pernah Nabi mengajarkan, ma pernah ada sahabat melakukan itu, bid'ah tu mah. Nah, ada yang beranggapan seperti itu. Maka kemudian kita fikir-fikir, kok dibid'ahkan sementara kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan ladies and gentlemen, mari kita bersiap diri untuk mengerjakan solat. Maka mana yang lebih baik kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi atau ladies and gentlemen? Ada yang azan yang laki-laki, ladies and gentlemen, bapak-bapak dan ibu-ibu, dengarkanlah suara azan yang akan saya kumandangkan. Maka kita baca innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat untuk Allah dan Rasulnya berselawat untuk Nabi. Apa arti selawat Allah? Selawat Allah artinya rahmat, nikmat, kasih sayang Allah curahkan kepada Nabi. Malaikat mendoakan Nabi. Selawat malaikat artinya malaikat mendoakan Nabi agar Allah senantiasa melindungi Nabi Muhammad, melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, menjaga Nabi, memberikan keberkahan ke dalam hidup Nabi. Setiap keberkahan, setiap langkah hidup Nabi Allah berikan keberkahan. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Sallu alaihi wa sallimu, berselawatlah dan berkirim salamlah untuknya dengan salam yang sesungguhnya. Maka kita perbanyak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak dan Ibu, majelis guru yang sama-sama kita hormati, kemudian anak-anak kami, siswa dan siswi SMA 1 Guntal, dalam kondisi bersemangat, dalam kondisi yang
Ya, mungkin sedikit panas ya, kita bersabar. Tapi insya Allah cahaya matahari pagi itu sehat untuk kita bersama. Ya, kalaupun kemudian gak angin Pak, gak angin Ustaz, kemudian tapi kalian mau beko. Nah, insya Allah walaupun agak kalem kulit sekete denyo, tapi insya Allah kata orang tua kita black sweet denyo, hitam manis. Ya, tapi insya Allah yang penting kita sehat dan kita semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita memperingati peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dengan istilah Maulid Nabi. Kapan kita tahu kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini? Siapa yang sudah lupa? Tanggal berapa? 12 Rabiul tahun gajah. Oke. Tahun gajah itu tahun merah. Jadi ada tahun Hijriah, ada tahun Masehi. Coba kita ingat-ingat lagi. Tahun 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun berapa? Kalau tahun Masehinya kita hafal. Tahun 571 Masehi. Kalau tahun Hijriahnya tahun berapa? Hah? Tahun gajah atau tahun harimau, tahun singa dan lain-lain. Maka di zaman itu belum ada penanggalan Hijriah ini memiliki patokan satunya dari kapan. Sebelum Nabi lahir, bahkan tahun-tahun orang-orang Arab jahiliyah sebelumnya juga tidak punya tanggal, tidak punya tidak punya tahunnya. Tanggalnya ada. Misalnya Umar bin Khattab berkirim surat kepada Gubernur Mesir, ya, Amr bin As, misalnya suratnya dikirim tanggal 10 Syawal, tahunnya tidak ada. Begitu seterusnya, banyak. Ketika ADM atau administrasi negara di masa kekhalifan sudah mulai dirapikan, maka para sahabat berpikir ini tahun berapa suratnya? Tanggalnya ada 5 Rajab, 3 Zulkaidah, 4 Muharram dan segala macam, tapi tahunnya tidak ada. Maka inilah kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Sebelum ditetapkan satu Hijriah itu kapan, maka kemudian mereka menjadikan hitungan tahun itu dengan tahun-tahun kejadian luar biasa yang terjadi sepanjang zaman itu. Dahulu ada mungkin seorang cendekiawan, orang pintar, orang hebat di zaman jahiliyah bernama Lu'ay bin Adi. Lalu kemudian ketika dia meninggal, tahun itu Allah sebut sebagai tahun Lu'ay. Ada peristiwa banjir, maka disebut dengan tahun banjir. Ada kemudian peristiwa gempa. Orang tua kita juga pernah tahun gempa. Tahun berapa ya? 66 atau tahun berapa itu. Jadi dihubungkan dengan kejadian-kejadian luar biasa. Maka di tahun itu Nabi SAW dilahirkan pada tahun di mana pada tahun itu terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Nabi SAW dilahirkan ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta alam, menjadi penyempurna kenabian sebagai nabi terakhir, membawa risalah yang paling sempurna, membawa ajaran yang sempurna yang akan menjadi penutup atau penyempurna semua ajaran-ajaran tauhid sebelumnya. Maka inilah peristiwa yang luar biasa, menjadi awal dari kebangkitan, peristiwa yang sangat luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim nabi terakhir, itunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim. Kapan ayah Nabi meninggal?
ketika Nabi berumur 1 tahun, 2 tahun? Hah? Nabi masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan ibunya 6 bulan, Nabi SAW sudah ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah. Pada umur 6 tahun Nabi sudah ditinggalkan oleh ibunya. Maka kemudian mari kita ambil sebuah ibrah. Dan Nabi SAW juga setelah ditinggalkan oleh ibu yang beliau cintai, ditinggalkan oleh ibunya, Nabi kemudian dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Lalu kemudian kakeknya meninggal, disambung oleh pamannya Abu Talib. Maka Nabi bekerja membantu pamannya, membantu kecil-kecil sudah bekerja mencari rezeki agar bisa hidup, ya, agar bisa tetap beraktivitas. Nabi menggembala kambing. Dan Nabi ikut berdagang di masa-masa mudanya. Maka kalau ada di antara anak-anak ustaz yang hari ini bekerja membantu orang tuanya, baik bekerja ya, nyabik rumput, atau ikut jualan dengan orang tuanya, atau membantu pekerjaan apapun itu, batukang dan segala macam, banggalah kita bahwa kita melakukan perjuangan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan minder puluh, sagan pak di balian kambiang orang kayaknya duiku, sagannya ya menggembala kambiang. Jangan balik-balik kambiang lo ya, batu nanti di sekolah nyembo dek kawan pak kambiang nyu tutik dongnya dek kawan basobok jo bawon kambiang ama sehingga minder. Itulah tantangan hari ini Bapak dan Ibu, itulah tantangan hari ini bagi anak-anak ustaz yang hari ini hidup di mana segala sesuatu kita terima dengan mudah. Kita terima kontan, apa yang kita minta dikasih oleh orang tua kita. Kalau dahulu kita tanya Bapak dan Ibu guru kita, untuk bersekolah ada yang jualan ke sekolah. Dia pergi sekolah, dia bawa jualan. Pulang, dia bawa uang, kasihkan ke orang tuanya. Kemudian besok seperti itu terus. Ada yang bekerja, ada yang harus peras keringat banting tulang sambil berjuang mengejar cita-cita sampai ke perguruan tinggi. Maka hari ini anak-anak ustaz, hari ini tanamkan semangat juang kita. Kalaulah hari ini kita mungkin tidak merasakan perjuangan yang dirasakan oleh orang tua kita dahulu atau bapak dan ibu guru kita, maka kembalikan, tetap semangati diri kita bahwa kita ingin mengejar cita-cita yang luar biasa. Harusnya saya lebih berhasil karena saya hidup tidak sesulit yang mereka jalani. Maka banggalah anak-anak ustaz kalaulah hari ini ada yang di rumah mungkin dia punya sapi, dia punya kambing, dia punya bebek, ternak, dibantu orang tuanya bekerja untuk ekonomi, untuk membantu biaya sekolah dia, keperluan dia dan adik-adiknya dan kakak-kakaknya. Maka banggalah kita berhasil menjadi seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, sebagai seorang panglima perang. Nabi telah mencontohkan itu semua kepada kita. Apa pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ternyata ini yang perlu kita ingat dari sedini mungkin. Yang perlu kita kenang, yang perlu kita jadikan pelajaran adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak mudanya menjaga diri, membatasi dirinya, menjaga diri beliau dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Nabi pernah mengatakan, khairukum ahsanukum akhlaqan. Orang-orang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang paling dekat nanti kedudukannya di hari kiamat denganku adalah ahsanuhum akhlaqan, yang akhlaknya paling baik. Nabi semenjak kecilnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjaga dirinya, Nabi menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari hura-hura, dari kumpul-kumpul yang tidak jelas, dari apalagi kalau ya
kompoi-kompoi bawa motor. Ndaklah Nabi itu. Oh, dulu kan nggak ada motor, dulu onta. Nabi juga nggak pernah kompoi-kompoi onta, nggak ada. Nabi juga nggak ada pernah ya ugal-ugalan. Oh, mungkin sekarang motor, dulu mungkin sepeda, nggak ada juga Nabi ngangkat-ngangkat ban depan sepeda itu. Nggak ada Nabi. Pengaruh-pengaruh buruk seperti yang hari ini mungkin jadi tantangan bagi anak-anak Ustaz semuanya. Ustaz, apa tak pernah Nabi itu main-main senang-senang ya kayak kami lah, kumpul-kumpul ya, kemudian kami ketawa-ketawa, cerita-cerita sampai tengah malam, sampai mungkin ya sambil main-main dan lain-lain segala macam. Maka ini pernah dikisahkan dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Nabi SAW, ingin dengar ceritanya? Mau ya, bagaimana Nabi ketika umur-umur muda seperti ada di ini? Ya, Nabi SAW tadi apa kerjanya? Sebelum berdagang, menggembala kambing. Jadi Nabi menggembala kambing yang dipercayakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kaya di kota Makkah. Maka Nabi tinggal beliau itu bukan waktu beliau habis di luar kota Makkah. Ya, karena kambing-kambingnya tinggal di luar kota Makkah di daerah-daerah padang, daerah padang pasir. Ya, atau di daerah perbukitan yang ada rumputnya. Nabi tinggal di sana. Malam ya Nabi SAW nginap di sana bersama saudaranya, bersama kawannya. Sekian lama Nabi di luar kota Makkah, ya, habis hari bersama kambing, ya, tapi tidak ada orang yang memanggil Nabi Pak Kambing macam-macam, tidak ada. Ya. Nabi satu waktu terfikir oleh beliau, yo habis hari jo kambing lo. Takkanlah kawan-kawan awak ni satu lah kita bermain-main, berkumpul je kawan-kawan bergalak-galak. Apalah keramaian yang sedang ada di kota Makkah hari ini. Saya juga ingin ikut. Tengok dululah. Cuba cari foto kok ada acara organ tunggal, kok ada acara kim atau ada acara pasar malam, ada acara lain-lain segala macam. Maka Nabi SAW sampaikan ke kawannya, Jo, anggaplah Jo namanya dulu. Gantian kita deh taragak dan Borneo masuk ke kota Makkah. Mengapa kota Makkah? Habis dia sikut saya tahu ya. Bila kita jalan-jalan ke Makkah agak masuk ke kota agak sekali. Ayolah kalau gitu, biar ambo yang jago kambing malam ko, silakanlah engkau pergi kata sahabatnya. Maka Nabi Muhammad, ayolah kalau gitu. Setelah kambing-kambing dimasukkan ke dalam kandangnya, maka kawannya menunggu di situ. Nabi SAW sanjo-sanjo hari datang masuk ke kota Makkah. Ternyata ketika Nabi masuk ke dalam komplek kota Makkah, maka Nabi mendapati ternyata orang yang sedang walimah, sedang pesta pernikahan, mengadakan semacam acara musik. Kalau kini rebana, organ tunggal, ya, atau gambus, musik gambus. Maka Nabi datang. Ketika Nabi sampai, tertarik Nabi. Ada keramaian di situ. Lalu Nabi SAW mencuba duduk mendaki ke acara-acara itu. Baru saja Nabi duduk, Nabi langsung mengantuk. Ngantuk Nabi langsung. Ketika Nabi takalo, Nabi takalo dan uniknya Nabi tertidur, tidak ada satupun yang membangunkan Nabi lah parak siang. Kira ada kayak subuh saya tasin astagfirullahalazim. Tasinta Nabi, kambing harus segera dikeluarkan. Maka Nabi SAW segera berangkat keluar balik dari kota Makkah menuju markas besar beliau menggembala kambing untuk mengeluarkan kambing-kambing beliau. Rugi awak tak jadi satu. Tidak dapat mencari acara main-main, acara organ tunggal, acara musik-musik. Disampaikan ke Jo tadi, sorry Jo, tak kalau dia tadi malam. Beko malam, lagi waktu lagi.
Nah, itulah kira-kira kan. Ayolah kata si Ajo tadi. Akhirnya sampai Nabi 2 kali mencoba masuk dengan tujuan bersobok je kawan-kawan sama gadang, bersobok je acara-acara yang menyenangkan, hura-hura, main-main ya. Dan ternyata pada momen yang kedua Nabi SAW juga terjadi hal yang sama seperti terjadi ketika beliau datang ke kota Makkah, tak kalok balik. Maka semenjak itu kata Nabi, semenjak itu tidak pernah lagi terbersit di hatiku untuk mengikuti hawa nafsu, berhura-hura, keinginan untuk bermain-main, bersenang-senang dengan apapun bentuk kesenangan, baik kesenangan orang-orang segenerasi denganku ataupun kesenangan manusia yang isinya adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah menjadi rasul? Ya gulam, Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, seorang pemuda anak dari paman beliau yang bernama Abbas, seorang sahabat yang begitu luar biasa, masih muda, menjadi pendukung, menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anak muda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah. Jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, yahfazka, Allah pasti menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu. Ketika kita menjaga Allah, apa artinya menjaga Allah? Menjaga perintah Allah. Oke, saya tanya dulu nih, anak-anak Ustaz, ini saya yakin ini semuanya nih, anak-anak yang lulus di SMA 1 Guntal ini adalah anak-anak terbaik yang diseleksi dari sekian banyak orang yang tamat SMP sanawiyah ingin menyambung di SMA 1 Guntal ini. Maka anak-anak Ustaz terpilih menjadi siswa-siswi setelah melewati seleksi yang demikian rupa. Pada akhirnya kita menjadi siswa-siswi di sini. Tanya siswa-siswi terbaik ini, siapa di antara anak-anak Ustaz ini yang tadi pagi solat subuh? Coba angkat tangan lo, yang solat subuh tadi pagi. Masya Allah, ini alhamdulillah, ini mayoritasnya. Oke, turun tangan. Alhamdulillah, ini bangga saya, ya, bangga saya. Ada contoh dari bagaimana profil siswa-siswi, pemuda-pemudi yang subuhnya masih terjaga. Sekarang saya tanya lagi, siapa di antara anak-anak Ustaz ini yang tadi solat subuhnya berjemaah di masjid atau musola? Yang berjemaah di masjid 1, 2, 3. Wah, bisa dihitung nih. 4, Masya Allah. 5, 6. Lah dong, kayak tengah pici kecil mo ya. Tengah kilo Ustaz. 6 orang, alhamdulillah, yang solat subuh di masjid. Oke. Dan ingat nih, ingat, bukti kita menjaga Allah adalah kita jaga perintah Allah. Nabi mengatakan, afqalus salati 'alal munafikin salatul isya'i wa subhi. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Paling berat bagi orang munafik itu. Ada yang mengaku mengikut Nabi, ya Muhammad, ya Nabi, ya Rasulullah, aku adalah umatmu, adalah pengikutmu. Tapi banyak di antara mereka ternyata adalah orang-orang munafik dengan ketua gengnya. Siapa tahu ketua geng munafik itu? Ketua gombolannya siapa? Fir'aun. Jauh Fir'aun itu, bukan sama Nabi. Abu Lahab. Abu Lahab orang kafir, bukan orang munafik. Ada yang tahu siapa tokoh munafik yang bahkan ketika terjadi perang Uhud, dia mengompori pasukan kaum muslimin dari sekian banyak, dari 10.000, kemudian
Dari 1000 orang yang ingin bertempur, pulang 300 orang ke Madinah karena dikompori oleh seorang munafik yang bernama Abu Jahil. Kawan tu, kawan awak. Namanya Abdullah. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dia tokoh munafik itu. Hati-hati kita. Di zaman Nabi ada orang-orang munafik dan Nabi merahasiakan nama-nama mereka. Hanya satu sahabat Nabi yang diberitahu siapa saja orang-orang munafik di zaman Nabi itu, yaitunya Hudzaifah bin Yaman yang dikenal dengan Hafidzus Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Ya Hudzaifah, ini orang munafik ini. Abdullah bin Ubay bin Salul ini disebutkan semuanya. Tapi engkau harus berjanji jangan sebutkan kepada siapapun nama-nama orang munafik ini." Maka sekelas Umar bin Khattab pun sampai dia takut, khawatir Umar bin Khattab. Jangan, siapa orang-orang munafik ini? Ketika Nabi sudah meninggal, kemudian Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar, dipanggilnya Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, engkau orang yang tahu siapa saja orang munafik yang telah Rasulullah sebutkan kepada engkau, beritahu saya. Untuk apa wahai Umar? Ambo bantai, kata Umar. Dia ambo bantai orang-orang munafik kau. Saking Umarnya semangat. Tapi kata Hudzaifah, indah, tidak bisa wahai Umar. Ambo mendapatkan amanah dari Rasulullah untuk tidak membocorkan kepada siapa. Maka Nabi mengatakan, Umar kemudian berkata lagi, wahai Hudzaifah, ini pertanyaan terakhir, tolong jawab, apakah saya termasuk di antara orang-orang munafik itu? Maka Hudzaifah hanya menjawab dengan menggeleng, engkau tidak termasuk. Maka di sana Umar baru lega, baru senang hatinya. Ternyata dia tidak termasuk dari orang-orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekelas Umar, bayangkan, yang telah dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dijamin surga untuk beliau, masih khawatir jangan sampai beliau masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Harus berhati-hati kita. Maka Nabi mengatakan ciri-cirinya orang munafik itu adalah kalau dia salat, maka salat yang paling berat baginya adalah salat Isya dan salat subuh. Maka para sahabat melihat kalau ada sahabat yang berat datang ke masjid salat subuh, berat datang ke musalla untuk salat berjamaah, terutama untuk laki-laki, maka mereka berhati-hati, jangan-jangan ini adalah orang-orang munafik. Maka anak-anak ustaz semuanya, tanamkan dalam diri kita, kita tidak boleh jadi orang munafik. Kita harus jadi orang yang beriman, sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah meridai kebaikan, Allah meridai kehidupan kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Jika engkau wahai Muhammad katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Nabi pernah mengatakan, almar'u ma'a man ahabbahu. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ya, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, orang yang diidolakannya, orang yang difansnya. Dia akan dikumpulkan dengan orang-orang itu. Ustaz ambo si anu tak kena ada motorisat. Asal jago lalu tak kena inyo. Asalkan ke manga-manga tak kena si anu. Tak kena si fulan, tak kena si anu. Apakah nanti dikumpulkan dengan Rasulullah? Ya Ustaz. Celik dulu.
siapa yang kita idolakan itu, kita akan dikumpulkan bersamanya. Ada orang yang mungkin idolanya, ambo idola ambo Lionel Messi Ustaz. Wah, Ustaz. Ada yang idolanya Ronaldo Ustaz. Ada yang idolanya Mbappe. Ada yang idolanya, kalau yang perempuan mungkin artis-artis lah, lain-lain segala macam juga. Ya. Maka hati-hati kita. Siapa yang kita idolakan itu, kita akan dikumpulkan bersamanya nanti, dibangkitkan di hari kiamat. Pas bangkit di hari kiamat itu, ditengok sebelah kanan ada Ronaldo, ditengok sebelah kiri ada Lionel Messi, ditengok ke belakang, oh ternyata dikumpulkan bersama orang-orang yang diidolakannya ketika hidup di dunia. Akhirnya dilemparkan bersama idolanya ke dalam neraka. Tapi kalau idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah. Jadi hari ini dan seterusnya, jadikanlah Rasulullah sebagai idola dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita tahu sejarah seorang artis, dulu masa kecilnya seperti ini, perjalanan hidupnya, perjuangannya menjadi seorang, ya mungkin seorang atlet, pemain bola, ya pemain bulu tangkis dan segala macamnya. Hanya itu yang kita ketahui. Tapi ditanya siapa nama ayah Nabi, siapa paman Nabi, siapa kakek Nabi, pusing kita, tidak bisa. Ya, umur berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? Siapa? Ya, kemana saja Nabi menempuh perjalanan ketika masa-masa muda beliau berdagang? Tapi kita banyak tidak tahu. Maka jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Orang yang suka, orang yang mencintai sesuatu itu, orang yang mencintai sesuatu itu cirinya adalah aktsaruhum dzikran, aktsaruhum 'anil dzikri ma yuhibbu. Dia banyak menyebut, dia banyak mengucapkan nama orang yang dicintai itu. Maka tadi saya dengar anak-anak saya bersalawat, membaca salawat untuk Rasulullah, bersalawat dengan suaranya yang indah, dengan suaranya yang bagus. Ya, mudah-mudahan itu sebagai wujud kecintaan, bukan hanya dalam bentuk lagu saja. Ini lagunya luar biasa, mungkin suaranya merdu, suaranya indah, laki-laki juga banyak hafalan salawatnya, tapi ternyata solat tidak dilakukan, solat tidak dikerjakan, diri tidak dijaga dari pergaulan yang tidak baik. Seperti yang saya pesankan tadi, jaga diri kita. Kalau ingin berhasil di masa depan kita, jagalah, contohlah Rasulullah yang menjaga dirinya sedini mungkin, semenjak muda, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak berguna. Lain berguna Ustaz. Apa gunanya? Bergalak-galak. Ilia mudik, ya. Ujung ke pangkal, ujung dari ilia ke mudik, atas ke bawah. Tidak tahu tujuannya mengah. Nongkrong, mau tahu-tahu di lapau, nonton TV, Masya Allah. Habis hari untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau kata kawan saya di kampung, ngasko kok, mama dia jalan negari sih kok mah, ancak apa yang merantau lagi. Kenapa? Tidak jelas hidupnya untuk apa. Di kampung hilir mudik aja, udah tamat, dia tidak lanjut kuliah, dia hanya hilir mudik segala macam, bersiap-siap mungkin untuk membina rumah tangga. Tapi tidak juga, hanya menebar pesona ke sana kemari, hanya menebar janji, hanya ingin mengumbar-ngumbar janji dan segala macamnya. Jangan sampai kita menghabiskan hari untuk itu. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dia. Hari ini anak-anak Ustaz, kita semua mari kita perhatikan aktivitas kita 24 jam. Ya, apalagi ketika kita sudah tamat nanti atau ketika libur, perhatikan apa aktivitas kita selama 24 jam itu.
Manakah yang paling banyak di sana? Yang bergunanya kah atau yang tidak berguna? Dihitung dari dari bangun tidur. Apa yang pertama kali dilihat ketika bangun tidur? HP. Pas mau tidur tengok HP lagi. Ya, tiap sebentar telung waktu lihat HP. Yang ditunggu-tunggu adalah berdaring, aduh WA masuk. Langsung baca, Masya Allah, senang hati berbunga-bunga. Ya, ternyata orang menagih hutang gitu kan. Baik hutang lain, lamuna ya hutang mahal. Masya Allah. Jadi lihat apa yang berguna dalam kehidupan kita. Kalau banyak hal yang tidak berguna, maka berarti kehidupan kita, ya, keislaman kita belum bagus. Masih banyak yang perlu kita perbaiki. Coba saya tanya nih, anak-anak Ustaz, ini yang SMA, kira-kira tidur malam itu berapa jam butuhnya? 10 jam? 9 jam? 8 ya, oke 8 jam. Oke 8 jam kita butuh untuk tidur. Ya tidur bayi lah. Kalau bayi ya nggak apa-apa lah, masa pertumbuhan. Tidur 8 jam, taruh kita dalam sehari 24 jam. 24 dikurang 8. Berapa? 18. Berapa? 16 ya, 16. Kemudian kita berarti di luar tidur sudah 16 jam. Sekarang waktu yang kita butuhkan untuk apa lagi yang kita isi hari-hari kita? Solat Ustaz, solat kita dalam satu hari berapa menit kira-kira? Taruh sekali solat 10 menit, kali 5, 50 menit, taruh 1 jam, ada 15 jam. Kemudian ngapain lagi kita? Mengapa kita 15 jam tuh? Sekolah Ustaz, kita sekolah, di jam sekolah ya, ada sekitar berapa jam? 10 jam. Ada 10 jam di sekolah, insyaallah. Full day ya. Kita full day di sini. Sampai jam berapa? Jam 4. Oke, 6 balik, 5 balik. Kemudian 10 jam untuk sekolah. 10 jam untuk sekolah. Sisa 5 jam. Yang 5 jam kok kira-kira apa yang kita lakukan? Menyuci, mandi, segala macam, Masya Allah. Akhirnya di jam sekolah pun masih tersisa hari kita 5 jam setiap hari. Kita tidak tahu gunanya untuk apa. Disitulah main HP, disitulah hilir mudik, disitulah keniak kemari. Ternyata masih banyak waktu kita yang belum terisi dengan kebaikan demi kebaikan. Apalagi kalau libur nanti, udah tamat, udah kuliah, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Maka hari ini mulailah tanamkan dalam diri kita ini detektor. Apa tuh? Untuk mendeteksi ketika kita melakukan sesuatu, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, saya kerjakan, tidak bermanfaat, saya tinggalkan. Saya tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia, bercerita yang tidak ada gunanya. Padahal Nabi sudah mencontohkan kepada saya bahwa saya sebagai muslim harus menjadi orang yang disiplin, orang yang teratur, orang yang punya integritas. Berharga diri kita. Jadi Nabi di masa muda itu, Nabi jangan kira Nabi anak yatim lalu Nabi miskin, Nabi susah hidupnya. Memang dalam satu sejarah itu Nabi dikenal, bahkan dia apalagi di akhir-akhir hayat Nabi adalah seorang yang miskin, susah. Artinya kehidupan ekonomi beliau masuk dalam kategori miskin. Tetapi ingat ketika Nabi menikah, tahu tak berapa mahar Nabi kepada Khadijah? 100 ekor unta. 100 ekor unta itu seorang pemuda yang berumur 25 tahun. Itu bukan kekayaan kaleng-kaleng, jangan kira kekayaan yang dapat begitu saja dari orang tua warisan. Enggak. Tapi memang Nabi berdagang, Nabi berhemat, Nabi tidak hura-hura, Nabi apalagi merokok. Ya kan? Nabi tidak ada zaman itu merokok, satu tidak merokok Nabi dah. Bukan karena tidak ada di zaman itu, karena Nabi mengajarkan hal-hal yang tidak berguna itu bagi seorang mukmin tinggalkan. Karena kita ingin menjadi orang yang berguna. Maka
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan, jadi contoh bagi kita, terutama dalam hal manajemen diri, manajemen waktu, mengatur waktu kita menjadi orang-orang yang bermanfaat nanti. Maka target bagi anak saya, target nanti saya tamat kuliah umur sekian, saya sudah target punya kemampuan finansial sendiri umur sekian, bahkan saya punya target nanti saya Kami dari OSIS dan Rohis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.